Bab 541, Teknik Racun yang Mengerikan. Apa maksudmu? Tuan Muda Lao meliriknya sekilas. Liu Qing menggenggam tangannya di belakang punggung dan berjalan perlahan. Itu berarti kamu sudah melupakan rasa sakit setelah bekas lukanya sembuh. Petik 2. Tatapannya dingin. Meskipun Xia Qingchen menjijikkan, aku merasa pelajaran yang dia berikan padamu tidak cukup. Itu karena kamu masih sombong seperti biasanya. Akhirnya, Tuan Muda Lao menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan tegas, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Qing tersenyum tipis, tentu saja itu untuk memberikan pelajaran lain. Sebuah pelajaran yang tidak akan Anda sesali. Suara itu jatuh. Liu Qing berlari sejauh 1000 kaki dengan setiap langkahnya. Tuan Muda Lao kaget, dan dia buru-buru meminta bantuan. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan suara, tengkoraknya dihancurkan oleh kekuatan bintang dari jarinya. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah, dan dia meninggal. Liu Qing melihat mayatnya dan berkata, dalam kehidupanmu selanjutnya, jangan terlalu menyebalkan. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan memukul dadanya dengan telapak tangannya. Luka di tubuhnya yang belum juga sembuh langsung mengeluarkan darah lagi. Kemudian, sambil tersenyum dingin, dia melarikan diri dari kuil angin yang tersembunyi. Dia tidak tahu, tubuh Tuan Muda Lao, yang sekarang tertutup debu, menggeliat tanpa peringatan apapun. 2 jam kemudian, seorang pelayan datang ke halaman tengah dengan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada Yun Buddha. Ini memang merupakan bagian dari Sarira Buddha, kata Buddha Awan setelah memeriksanya dengan cermat. Jika kepala biara Liu Qing menepati janjinya, saya tidak akan melanjutkan rencana jahatnya. Namun, Xia Qingchen tidak pernah membuat janji apapun. Lian Xing, orang-orang dari 5 balai harta karun telah berangkat dengan dendam, kan? Dia baru saja pergi. Di kejauhan, Graji dan 3 ahli tingkat astral utama dari 5 olah harta karun mengejar Liu Qing. Dengan hidung pemarah sebagai panduan, tidak perlu khawatir tidak bisa mengejarnya. Kedua belah pihak saling mengejar. Setengah hari kemudian, di tepi sungai, Liu Qing terengah-engah dan penuh amarah. Mengapa kita belum bertemu dengannya? Menurut apa yang Tuan Muda Lao katakan, Du Yangzi dari klan Lao seharusnya datang dari arah ini. Dia sedang berpikir. Ribuan ikan dan udang mati terapung dari sungai di depannya. Dia melihat ke hulu. Ada seorang anak laki-laki cantik berusia 14 tahun berjubah hitam, berjongkok di tepi sungai dan mencuci muka. Dia hanya mencuci wajahnya dengan santai, tetapi air yang terciprat meracuni semua makhluk di sungai. Yang membuat jantung Liu Qing berdebar kencang adalah, di belakang pemuda cantik ini, entah itu pohon berumur 100 tahun atau rumput segar, semuanya gelap gulita. Deretan jejak kaki hitam pekat tertinggal di tanah. Itu adalah bekas korosi racun. Mendesis. Liu Qing tersentak dan segera mengenali siapa dia. Du Yangzi yang terkenal, paragon jalur racun yang telah mengubah dirinya menjadi pemuda selamanya melalui teknik racun yang menantang surga di masa mudanya. Sekarang, usianya lebih dari 100 tahun. Dia masih berpenampilan seperti anak berusia 14 tahun. Liu Qing Junior dari kuil angin tersembunyi memberikan penghormatan kepada senior Du Yangzi. Liu Qing membungkuk dari kejauhan. Du Yangzi bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Setelah mencuci muka, dia mengarungi sungai. Saat kakinya menyentuh air, air dalam radius 3 mil mulai mendidih. Apalagi airnya berwarna hitam pekat. Seolah-olah seseorang telah menuangkan tinta ke dalamnya. Melihat Du Yangzi mengabaikannya, Liu Qing segera berkata, Junior datang untuk mencari senior dan ada masalah penting untuk dilaporkan. Air sungai semakin mendidih. Du Yangzi menghentikan langkahnya dan berkata dengan ringan, 3 napas. Liu Qing hanya punya 3 napas untuk dilaporkan. Dia menelan ludahnya dengan keras. Ini adalah aura orang terkuat keempat di Danau Perak. Setiap kata dan tindakan membuat seseorang sulit bernapas. Lao Xing sudah mati. Liu Qing menunduk. Dia mengangkat matanya, ingin melihat bagaimana reaksi Du Yangzi. Namun, bayangan hitam muncul di depannya. Sebenarnya Du Yangzi lah yang datang di hadapannya seperti hantu. Tidak ada suara, bahkan fluktuasi udara pun tidak. Liu Qing sangat ketakutan hingga dia hampir berteriak. Siapa yang melakukan ini? Ada seorang pemuda bernama Xia Qingchen. Dia mengalami konflik dengan Lao gantung diri dan memotong pergelangan tangannya di kota yang sibuk. Setelah itu,
dia membunuhnya di kuil angin yang tersembunyi. Xia Qingchen, kata Du Yangzi acuh tak acuh. Dia bergumam. Graji dan 3 ahli tingkat astral menyusul. Ketika mereka melihat Liu Qing dari jauh, 3 pembangkit tenaga listrik tingkat bintang segera bergegas mendekat. Karena 5 harta karun Hall telah memberikan hadiah yang tinggi untuknya, mereka berjuang untuk menjadi yang pertama. Dia mengabaikan remaja berusia 14 tahun berbaju hitam. Hanya dendam yang langsung merasakan bulunya berdiri tegak. Melihat pemuda itu, jantung anjingnya berdebar kencang saat dia bergumam, "Ya dewa, keberadaan macam apa itu? Menakutkan sekali." Ia mengikuti Xia Qingchen sampai sekarang. Tak satu pun dari orang-orang yang pernah dilihatnya sebelumnya sama menakutkannya dengan orang di depannya. Tubuhnya gemetar, tapi tidak sempat memanggil 3 ahli astral utama yang sudah bergegas keluar. Dia hanya bisa mengeluarkan jubah tembus pandang, memakainya, lalu merentangkan keempat kakinya, berlari mundur secepat yang dia bisa. Du Yangzi melirik dengan acuh tak acuh ke arah pelarian yang enggan, lalu melihat ketiga ahli tingkat bintang utama. Dia tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Liu Qing. Senior Du Yangzi, mereka dikirim ke sini oleh Xia Qingchen itu. Liu Qing merasa cemas. Du Yangzi menghentikan langkahnya. Dia melihat ketiga ahli posisi bintang hebat itu lagi. Sekilas saja, mereka bertiga langsung mengejang dan terjatuh karena berlari. Wajahnya hitam pekat, dan matanya berputar cepat. Xia Qingchen membunuh Lao Hang. Du Yangzi bertanya kepada 3 ahli tingkat bintang dengan acuh tak acuh. Tubuh mereka bergerak-gerak, tapi pikiran mereka sepertinya terkendali saat mereka menggelengkan kepala. Xia Qingchen memutuskan pergelangan tangan Lao Xing. Dia bertanya lagi. Mereka bertiga hanya bisa mengangguk. Ekspresi Du Yangzi dingin. Saya tidak yakin apakah Xia Qingchen membunuh Lao Hang atau tidak. Tapi aku yakin akan memotong pergelangan tangannya. Suara itu jatuh. Du Yangzi menyeberangi sungai seperti hantu. Liu Qing menghela nafas lega dan segera mengikutinya. Matanya dipenuhi dengan senyuman dingin. Klan Lao selalu sombong. Konsekuensi dari memotong tangan Lao Hang dan membunuhnya tidak jauh berbeda. Bagi yang pertama, kelompok Lao akan membuat si pembunuh membayar harga dengan nyawanya. Persekutuan Laos Pembantaian. Cloud Buddha, bukankah kamu telah melindungi Xia Qingchen berkali-kali? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pada waktu itu, Graji tidak segan-segan menggunakan artefak terbang Nirvana dan akhirnya bergegas kembali. Berlari, berlari, monster yang menakutkan akan datang. Dia berteriak bahkan sebelum dia mendarat. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu monster apa itu, tapi pasti berbahaya jika bisa menyebabkan misi Graji gagal. Segera tinggalkan kuil angin yang tersembunyi. Xia Qingchen segera mengambil keputusan. Saat mereka pergi, kabut hitam beracun menutupi kastil angin kuning. Dalam kabut hitam, seorang pemuda berkerudung hitam berdiri di depan mayat dari kuil angin yang tersembunyi. Mayat itu, tentu saja, adalah Lao Xing. Berapa banyak orang yang dimiliki Xia Qingchen? Du Yangzi mengeluarkan setetes cairan hitam dan meneteskannya ke tubuh Lao Xing. Tubuhnya langsung meleleh menjadi cairan hitam. Ini adalah peraturan klan Lao. Jika seorang anggota klan meninggal di luar, jenazahnya harus dicairkan agar tidak dipermalukan. Yun Fo, seorang gadis kecil, dan seekor anjing, jelas Liu Qing. Anjing, Du Yangzi mengangguk, itu mudah. Anjing itu sudah diracuni oleh saya. Graji telah diracuni hanya dengan pandangan sekilas dari pihak lain. Bab 542, Bab 543 Pengetahuan Umum. Terlebih lagi, Du Yangzi juga bisa mengendus arah dendam dari sini. 1000 mil jauhnya dari kastil angin kuning. Melihat sudah lama tidak ada pengejar, hati yang gelisah akhirnya tenang. Namun, ketika terasa sedikit lebih baik, pantatnya terasa sedikit sakit. Seolah-olah sebilah pisau tajam telah menggores beberapa luka di tubuhnya. Tuan Chen, lihat pantatku. Apakah itu berdarah? Graji mengangkat pantatnya. Xia Qingchen dengan santai meliriknya, tapi tatapannya langsung membeku. Buddha yang pemarah dan awan keduanya menoleh. Bulu di sekitar pantat Graji telah rontok, memperlihatkan kulitnya yang merah cerah. Wajah hantu hitam tercetak di kulitnya. Ya, anjing sialan, selera buruk macam apa yang kamu miliki? Makan kotoran saja tidak cukup, dan kamu masih ingin menggambar di pantatmu.
Lian Xing menutup mulutnya dan tertawa. Sepertinya tidak dilukis, kata Buddha Awan dengan heran. Dia telah diracuni. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Tatapannya dalam dan luas saat dia menatap ke arah kuil angin yang tersembunyi. Keracunan. Yun Fo dan Lian Xing terkejut. Graji tidak berani mempercayainya. Tidak mungkin. Aku belum pernah bertarung dengan monster itu sebelumnya. Ahli racun bahkan tidak perlu melakukan kontak denganmu, kata Xia Qingchen dengan tenang, mereka sudah bisa meracunimu. Berbaringlah, aku akan menanganimu dulu. Graji berbaring seperti yang diinstruksikan. Xia Qingchen mengeluarkan jejak telapak tangan dari lumpur. Itu adalah jejak telapak tangan Frost. Dia memukul pantat Graji dengan keras. Ada sebuah tamparan. Wajah hantu itu tersebar. Aduh, Graji menggosok pantatnya dan tersentak, sudah selesai. Xia Qingchen menyimpan jejak telapak tangan lumpur dan berkata, saya hanya menggunakan cetakan telapak tangan lumpur untuk sementara melemahkan racun di tubuh Anda. Jika Anda benar-benar ingin menghilangkannya, Anda perlu menggunakan obat. Tapi sekarang, di tempat terpencil ini, di mana dia bisa menemukan obat? Dia hanya bisa menekan penyakitnya untuk saat ini dan memikirkannya nanti. Graji merasa rasa sakit di tubuhnya semakin melemah, dan wajahnya menjadi rileks. Itu hanya racun kecil. Ini sangat mudah untuk Tuan Chen. Ayo pergi. Ekspresi Xia Qingchen tenang, ayo cepat. Nyatanya, racun dalam dendam sebenarnya bukanlah racun kecil. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki cetakan telapak tangan lumpur milik Frost, yang mengandung aura kehidupan, itu akan mampu menetralkan sebagian racunnya. Dia mungkin tidak bisa meringankan kondisinya dengan mudah. Namun, agar tidak menimbulkan kepanikan, dia tidak menjelaskan. Tidak lama setelah rombongan pergi, Du Yangzi tiba di tempat ini dengan kabut hitam tebal beracun. Racunnya sudah disembuhkan. Du Yangzi melihat sekeliling. Bau beracun di tubuh anjing itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan racunku. Du Yangzi berkata pada dirinya sendiri dengan pasti. Dia melihat sekeliling dan akhirnya memilih arah untuk melanjutkan pengejarannya. Suatu hari kemudian, di gurun kuning yang luas, sekelompok orang berjalan di atas pasir. Mereka berhenti di gundukan pasir, memandangi cekungan, sebuah oasis. Vegetasi di sana berdiri dalam jumlah besar, dan rerumputan sehijau selimut. Pasirnya seputih salju, seperti mutiara yang jatuh ke gurun pasir. Disinilah, tempat terakhir kali Gu jahat Bao Yue muncul. Xia Qingchen berbicara. Lihatlah airnya, kata Lian Xing dengan matanya yang tajam. Semua orang menoleh. Di tengah danau, ada mayat yang membusuk. Xia Qingchen mendekat untuk memeriksa dan menemukan bahwa orang ini memiliki bekas luka akibat serangan binatang iblis. Itu pasti ulah Bao Yue Evil Gu. Namun, yang paling menarik perhatian adalah sulaman burung vermilion di dadanya. Sekte Dewa Yuan. Xia Qingchen mengenalinya. Simbol burung vermilion adalah gerbang Dewa Yuan. Kami terlambat satu langkah, tidak ada waktu yang terbuang, kata Xia Qingchen, segera cari. Ada bekas pertempuran di mana-mana, jadi mudah untuk menemukan jejaknya. Tak lama kemudian, mereka menemukan gua pasir yang runtuh di sudut oasis. Di dekat lubang pasir, ada anggota tubuh yang patah. Gu jahat Bao Yue seharusnya bersembunyi di gua pasir. Xia Qingchen ragu-ragu. Dia melirik awan Buddha. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk menyingkirkan kejahatan, kata yang terakhir, karena aku di sini, aku tidak keberatan melakukan perjalanan. Gua pasir itu cukup berbahaya. Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan keruntuhan dan mengubur mereka hidup-hidup. Wuh. Tiba-tiba terdengar kicauan tajam seekor burung dari langit, seolah-olah itu adalah peringatan. Sangat cepat, pasir di dekat gua pasir meledak, dan orang-orang yang telah lama bersembunyi dalam penyergapan merangkak keluar. Mereka semua bergegas menuju pintu masuk gua. Namun, ketika para penyergap menyadari bahwa itu adalah sekelompok manusia, mereka berhenti. Siapa kamu? Dia berteriak dengan marah. Pembangkit tenaga listrik di depan melepas mantel luarnya, memperlihatkan seorang lelaki tua. Mahkota di kepalanya memiliki tanda burung vermilion. Sekte Dewa Yuan. Mereka yang memenuhi syarat untuk memakai mahkota burung vermilion harus menjadi anggota Sekte Dewa Yuan. Para pelayan dan pelayan hanya diperbolehkan memakainya di dada mereka. Ketika lelaki tua itu mencaci maki mereka, tatapannya menyapu beberapa dari mereka.
Jadi itu adalah Hong Guangzun dari Sekte Dewa Yuan. Salam, kata Cloud Buddha acuh tak acuh. Di Sekte Dewa Yuan, orang yang memiliki status tertinggi tentu saja adalah leluhur Yuan. Kemudian, keempat tetua yang dihormati mengikuti. Mereka berdua telah hidup lebih dari 100 tahun, dan budidaya mereka tidak dapat diduga. Saat ini, Hong Guangzun adalah seorang praktisi kuat tingkat bulan kecil yang tidak lebih lemah dari Cloud Buddha. Itu kamu. Hong Guangzun jelas mengenalinya dan terkejut. Mengapa kamu di sini? Buddha awan menjelaskan. Setelah mendengarkan, Hong Guangzun menggelengkan kepalanya. Aku di sini. Anda tidak perlu melakukan apapun, kepala biara Cloud Buddha. Silakan lakukan sesukamu. Nada suaranya dingin, dan dia tidak menyambut kedatangan mereka. Mata Xia Qingchen menyipit. Sepertinya tebakannya benar. Sekte Dewa Yuan juga datang untuk mendapatkan pasir spasial. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengusir mereka. Kuil Jing Yuan Zhen juga ingin berkontribusi. Cloud Buddha bersikeras. Tidak dibutuhkan. Hong Guangzun menjawab dengan acuh tak acuh. Partisipasi Anda hanya akan menjadi bumerang. Kebiasaan Gu jahat Bao Yue selalu berubah. Mereka yang tidak mahir dalam binatang iblis hanya akan menambah kekacauan. Guru Cloud Buddha mungkin tahu tentang agama Buddha, tapi kamu tidak tahu banyak tentang binatang iblis, bukan? Cloud Buddha terdiam. Dia belum pernah mempelajari binatang iblis. Alis Liansing sedikit terangkat. Untuk membunuh binatang iblis, kamu harus memahami kebiasaannya terlebih dahulu. Kalau begitu, jangan bunuh binatang iblis manapun di dunia ini. Hong Guangzun bahkan tidak melihat ke arah Liansing dan berkata, ketidaktahuan adalah keberanian. Kelabang jahat Bao Yue adalah kelabang yang sangat jahat. Ia tidak memahami kebiasaannya, sehingga ia bahkan tidak tahu bagaimana ia mati. Kalau begitu kamu mengerti. Liansing sangat marah. Orang-orang dari Sekte Dewa Yuan menanggapinya dengan senyuman sinis. Mereka memandang Liansing seolah-olah sedang melihat badut yang bodoh dan sombong. Kamu mungkin tidak tahu siapa binatang iblis nomor 1 di punggung Bukit Langit Bulan, kan? Seorang pemuda dengan simbol burung vermilion di kepalanya mengejek. Gadis kecil yang bodoh. Liansing mengepalkan tangannya. Menghadapi Sekte Dewa Yuan yang tinggi dan perkasa, dia merasa agak rendah diri. Saya tidak tahu siapa orang nomor 1 di domain binatang iblis. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Pemuda itu menilai Xia Qingchen dan mendengus, kamu bangga dengan ketidaktahuanmu. Anda berhak berjuang di bawah selama sisa hidup Anda. Rasa superioritas yang kuat sebagai murid gerbang surgawi dilepaskan secara alami. Mereka bahkan tidak tahu siapa Xia Qingchen, namun mereka mengatakan bahwa dia sedang berjuang di bawah. Siapakah orang yang menganggap ketidaktahuan sebagai kebanggaan? Saya seekor katak di dalam sumur, kata Xia Qingchen dengan tenang. Aku tak pernah menurunkan diriku ke level yang sama. Bab 543, tolong bicara dalam bahasa manusia. Pemuda itu merasa geli, orang ini menarik. Lihatlah wajahnya yang cuek namun sombong. Dia seperti karakter kecil. Dia seperti seorang bangsawan, memandang rendah rakyat jelata. Ekspresi Xia Qingchen tenang, dan dia tidak mengatakan apapun. Seperti yang dia katakan, seekor katak di dasar sumur tidak perlu membuang-buang nafas dan berdebat dengannya. Melihat Xia Qingchen benar-benar mengabaikannya, pemuda itu terkekeh. Saya akan memberikan penjelasan sederhana. Hong Guangzun di depanmu ini adalah binatang iblis nomor 1 di punggung Bukit Langit Bulan. Aku tahu semua binatang iblis itu seperti punggung tanganku. Faktanya, setiap beberapa tahun, dia akan dipanggil secara pribadi oleh Pangeran Liang untuk diundang sebagai tamu guna menunjukkan ahli warisnya. Sekarang, tahukah kamu betapa menggelikannya ketidaktahuanmu? Ekspresi Xia Qingchen menjadi tenang setelah mendengar itu. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak salah dengar, saya hanya seorang guru bagi orang lain dan saya hanya memberi mereka beberapa petunjuk tentang masalah sederhana. Apakah ini sesuatu yang bisa dibanggakan? Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa orang nomor 1 di domain binatang iblis adalah ahli top yang memerintah semua iblis. Semua orang dari Sekte Dewa Yuan sangat marah. Beraninya kamu menghina Hong Guangzun. Dari mana datangnya bocah liar ini, yang mengatakan omong kosong seperti itu? Hong Guangzun tenang dan tenang. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang.
Sudah berapa kali aku bilang padamu. Tetap tenang saat kamu dalam masalah, ucapnya acuh tak acuh, jika kamu sudah marah pada junior yang cuek dan tak kenal takut, bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar di masa depan? Petik 1. Sekelompok orang menundukkan kepala. Kamu benar, Hong Guangzun. Pemuda itu membungkuk dan berkata. Dia masih menatap Xia Qingchen, tapi matanya benar-benar kosong. Dia bahkan tidak memperhatikan bayangan Xia Qingchen di matanya. Hong Guangzun memandangi awan Buddha dan menghela nafas. Tuan Yunfo, Gu jahat Bao Yue memiliki kebiasaan yang sangat istimewa. Ia dapat meniru suara yang didengarnya dengan sempurna. Sulit untuk mengetahui apakah itu nyata atau tidak. Gua pasir bawah tanah itu rumit. Jika ia meniru suaranya sendiri, ia akan dengan mudah memikat orang ke dalam perangkap. Kamu tidak tahu banyak tentang ini, jadi lebih baik kamu tidak mengambil risiko, kalau-kalau kamu kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Mata Cloud Buddha berubah serius. Dia ragu-ragu. Dia tidak punya pengalaman dalam menghadapinya, dan sangat berisiko untuk masuk dengan gegabah. Namun, di sampingnya, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar, masih mudah untuk mengetahui apakah suara itu asli atau palsu. Mendengar ini, Buddha awan terkejut. Dia tahu bahwa gelar Hong Guangzun sebagai orang nomor 1 di wilayah binatang iblis di punggung Bukit Langit Bulan tidaklah salah. Dia benar-benar mampu, karena menurutnya sulit membedakan suara asli dan palsu. Itulah yang terjadi. Mengapa Xia Qingchen mengatakannya dengan mudah? Orang-orang di gerbang Dewa Yuan acuh tak acuh. Hong Guangzun, kata pemuda itu sambil menangkupkan tangannya, mari kita siapkan penyergapan lagi. Kita tidak perlu membuang waktu lagi. Hong Guangzun mengangguk. Dia juga tidak menaruh kata-kata Xia Qingchen di dalam hatinya. Seorang junior berani mempertanyakan otoritasnya. Penyergapan. Kaulah yang membuang-buang waktu. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, peraba kelabang jahat. Ia dapat merasakan gerakan apapun dalam jarak 100 mil. Kalian menyiapkan penyergapan di sini. Kita sudah tahu kalau dia bersembunyi di bawah tanah. Hong Guangzun menghentikan langkahnya. Ada sedikit keraguan di wajahnya. Mereka telah menyergap di sini selama beberapa hari, tetapi mereka tidak menemukan jejak Bao Yue Evil Gu. Kamu hanya menebak-nebak, kan? Hong Guangzun melirik Xia Qingchen dengan acuh tak acuh. Anggap saja seperti itu, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Dia terlalu malas untuk menjelaskannya kepada yang lain. Dia mengeluarkan sedikit cairan dan mulai mencampurkannya di tempat. Tekniknya sangat berpengalaman sehingga alis Hong Guangzun sedikit berkerut. Sepertinya dia punya sedikit keahlian. Dia tahu bahwa obat yang dibuat oleh Xia Qingchen adalah obat rahasia yang berhubungan dengan binatang iblis. Namun, Hong Guangzun dengan cepat menggelengkan kepalanya, dia hanya berlagak. Tapi kenyataannya, dia tidak tahu apa-apa. 3 jenis darah binatang yang Anda masukkan saling menahan. Jika mereka digabungkan, itu hanya akan sia-sia. Namun, ketika Xia Qingchen menambahkan sedikit bubuk yang biasa dilihatnya. Namun, ketiga jenis darah binatang itu menyatu dengan sangat tenang, tanpa ada tanda-tanda konflik. Alis Hong Guangzun berkerut. Tidak ada apa-apa. Dia melihatnya dengan hati-hati, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin kecewa. Apa yang kamu buat? Itu berantakan. Itu bukanlah ramuan roh untuk menarik binatang iblis, atau cairan rahasia untuk membubarkan mereka. Itu karena produk akhir di depan mata Xia Qingchen adalah salep berwarna hijau pucat seperti pasta. Rasanya tidak harum atau amis. Xia Qingchen mengaduk salep berwarna hijau dan berkata, Liansing, kemarilah. Liansing berjongkok di depan baskom obat dan berkata, Xia Lang, kamu tidak akan memberiku makan ini, kan? Saya bukan anjing yang mau makan apapun. Hai, gadis bodoh, bisakah kamu tidak menghina seekor anjing? Bahkan aku, sebagai seekor anjing, membenci hal ini. Graji melihat salep itu dan menggelengkan kepalanya. Gerbang surgawi Yuan tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu tidak bisa menahan tawanya. Dia bahkan meremehkan anjing peliharaan iblisnya sendiri. Menurutmu apa yang dia buat? Hehe, hewan peliharaan iblismu sendiri membuatmu tidak bisa turun dari panggung. Menarik, ini mungkin yang disebut martabat kelas bawah. Ketika Anda dihina, Anda berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga martabat Anda. Sedikit yang Anda tahu bahwa ini hanya akan membuat Anda terlihat jelek. Hong Guangzun juga membuang muka dan menertawakan dirinya sendiri.
Saya sebenarnya memperhatikan junior di bawah. Untuk sesaat, dia bahkan merasa bahwa Xia Qingchen benar-benar mahir dalam bidang binatang iblis. Siapa sangka dia adalah orang bodoh yang ingin menghadapi kematian. Bahkan Yunfo mengungkapkan senyuman pahit. Mengapa Xia Qingchen harus mempersulitnya? Graji, kamu datang juga. Xia Qingchen berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Graji tidak datang. Sebaliknya, ia terus mundur dan berkata dengan wajah khawatir, Tuan Chen, tolong ampuni saya. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Penonton kembali tertawa, terhibur dengan pria dan anjing itu. Aku tidak memintamu memakannya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Hah. Graji segera berlari mendekat, kalau bukan untuk makan lalu untuk apa? Xia Qingchen mengambil sesendok dan menuangkannya ke telinga Dendam. Salep lengket itu menyentuh telinganya dan segera mengeras. Dengan sangat cepat, telinga Dendam tersumbat. Kemudian, Lian Xing melakukan hal yang sama. Seorang pria dan seekor anjing memandang Xia Qingchen dengan bingung. Apa maksudnya? Kalian berdua mencoba berbicara satu sama lain. Xia Qingchen berbicara. Lian Xing tampak kesal dan cemberut. Anjing sialan. Dendam pun tak mau kalah, bau. Kamu hanyalah anak nakal yang tidak diinginkan siapapun ketika kamu besar nanti. Siapa yang tahu? Lian Xing memandang anjing mati itu dengan heran dan berkata, mengapa kamu tidak bisa berbicara bahasa manusia? Graji memasang wajah muram, kaulah yang berbicara dalam bahasa manusia. Saya seekor anjing. Tentu saja, saya berbicara bahasa anjing. Ekspresi Lian Xing berubah serius saat dia buru-buru berkata, sialang, ada apa dengan anjing mati? Kenapa dia terus menggonggong dan tidak bisa berbicara bahasa manusia? Selain Xia Qingchen, orang-orang lainnya saling memandang. Mereka memang mendengar pembicaraan kasar dalam bahasa manusia. Coba hilangkan pasta dari telingamu. Lian Xing mencoba menariknya keluar dan segera mendengar keluhan Dendam dalam bahasa manusia. Namun, ketika dia menutupinya dengan pasta, dia mendengar suara anjing menggonggong. Ah, apa ini? Lian Xing menemukan hal ajaib. Itu adalah metode untuk membedakan suara asli dan palsu dari binatang iblis, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Bisa dibayangkan jika Gu Jahat Bao Yue meniru suara manusia dan berbicara dengan benda ini, ia hanya akan langsung dikenali sebagai suara gemerisik kelabang. Tidak hanya tidak akan membingungkan siapapun, tetapi juga akan mengungkap keberadaannya. Bab 544, Menyapa seluruh keluarga. Saya tahu Anda tidak akan mengecewakan saya, Lian Xing sangat gembira. Melirik dengan enggan, Lian Xing menyeringai dan memasukkan benda seperti pasta itu kembali ke telinganya. Baiklah, sekarang sudah sepi. Akhirnya, saya tidak perlu mendengar omong kosong anjing mati. Graji tercengang. Tuan Chen, zatmu yang seperti pasta sangat tidak ramah. Kata Dendam. Apa yang baru saja Anda katakan? Hanya ketika dia mengangkat kepalanya dia menyadari bahwa Xia Qingchen juga ditutupi oleh zat seperti pasta. Pada akhirnya, Xia Qingchen memberikan sisa bahan seperti pasta itu kepada Yunfo. Setelah Buddha Awan menggunakannya dan memastikan efeknya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Saya tidak menyangka dermawan Xia memiliki pencapaian mendalam dalam bidang binatang iblis. Bahkan Hong Guangzun, yang dikenal sebagai ahli nomor satu di Sky Moon Ridge, tidak berdaya menghadapi suara jahat Bao Yue. Xia Qingchen dengan mudah memecahkannya. Sungguh sulit dipercaya. Orang-orang dari Sekte Dewa Yuan berdiri terpaku di tanah, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Kalian sangat pandai berakting. Anggota klan muda itu meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap mereka dengan senyum sinis. Seolah-olah dia sedang menyaksikan sekelompok badut sedang mengadakan pertunjukan. Hong Guangzun melihat pasta di sekitar telinga mereka dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia belum pernah mendengar seseorang yang bisa menyaring bahasa manusia dari binatang iblis hanya dengan membuat pasta dan menutup telinganya. Itu benar-benar sebuah fantasi. Dia memandang Awan Buddha dan berkata dengan kecewa, Awan Buddha adalah seorang biksu terkemuka. Mengapa dia sampai-sampai berbohong kepada junior yang bodoh? Memang lebih baik bertemu langsung daripada mendengarnya. Petik 2. Reputasi Awan Buddha bergema di seluruh punggung bukit langit dan bulan. Dia benar-benar tidak menyangka akan melakukan hal yang merendahkan statusnya. Cloud Buddha tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan zat seperti krim dari telinganya dan menyerahkannya kepada telinga.
Dia bermaksud membiarkan Hong Guangzun mencobanya sendiri. Hong Guangzun bahkan tidak melihatnya dan berkata, bagus kalau aku tidak sampai bermain-main dengan junior. Dia melambaikan tangannya dan langsung menolak. Sang Buddha awan menarik kembali senyumnya, namun anggota klan muda itu maju selangkah dan menggoda, aku tidak keberatan menurunkan diriku untuk berinteraksi dengan warga sipil. Cloud Buddha tidak keberatan dan memberikan pasta itu kepada anggota klan muda. Yang terakhir memegang bahan seperti pasta dan memandang Xia Qingchen dengan senyuman yang bukan senyuman. Suruh anjingmu bicara padaku. Mari kita lihat apakah saya mendengar suara manusia atau anjing. Setelah dia selesai berbicara, dia memasukkan pasta itu ke telinganya. Graji menyeringai dan melontarkan kalimat dalam bahasa manusia, anjing master ini mengutuk semua anjing betina di keluargamu. Di telinga para pemuda klan, dendam seperti anjing menggonggong. Dia melepaskan pasta itu dan terkekeh kepada anggota klan di belakangnya, katakan padaku, apa isinya? Bagaimanapun, yang bisa kudengar hanyalah gonggongan anjing. Anggota klan di belakangnya semua diam. Tidak ada yang menjawab. Anggota klan muda itu mengangkat bahu dan tertawa, lihat, orang-orangku hanya bisa mendengar gonggongan anjing. Tentu saja, jika Anda bisa memahami bahasa anjing, terjemahkanlah untuk saya. Saya tidak akan menolak. Pada saat ini, seorang ahli menarik lengan anggota klan muda itu, memintanya untuk berhenti berbicara. Anggota klan muda itu mengusirnya dan berkata dengan wajah tegang, kenapa tidak? Kita, Sekte Surgawi Yuan terlalu baik kepada rakyat jelata. Warga sipil yang bodoh, menggelikan, dan tidak masuk akal seperti mereka harus dididik. Cukup. Akhirnya, Hong Guangzun membuka mulutnya dan menyela pemuda itu. Hong Guangzun, aku, anggota klan muda itu tidak mengerti mengapa Hong Guangzun menyelanya. Sudah kubilang cukup. Jangan memalukan. Wajah Hong Guangzun gelap dan matanya dipenuhi keterkejutan. Jika dikatakan bahwa awan Buddha sedang melakukan suatu tindakan, tidak mungkin anggota klannya sendiri juga curang, bukan? Anggota klan muda itu bingung saat dia melihat anggota klannya. Anjing itu berbicara dalam bahasa manusia, kata salah satu anggota klan. Apa? Anggota klan muda itu segera melepaskan zat seperti pasta itu, tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin? Saya dengan jelas mendengar seekor anjing menggonggong. Apa isinya? Namun, bagaimana mungkin anggota klannya berani memberitahunya? Mereka semua menghindari tatapannya dan tidak ada yang memberitahunya. Saat ini, Graji berkata, Tuan anjing, aku akan mengutuk semua anjing betina di keluargamu. Wajah anggota klan muda itu berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Pantas saja para anggota klan tidak berani menjawab. Mengingat postur tubuhnya barusan, dia seperti badut. Wus! Saat ini, sebuah kekuatan berguling dan mengambil benda seperti pasta itu, jatuh kembali ke telapak tangan awan Buddha. Hong Guangzun, laut itu inklusif, harap lebih rendah hati di masa depan. Cloud Buddha tersenyum dan menegur. Hong Guangzun merasa malu. Dia sebenarnya lebih rendah dari juniornya. Dari mana kamu mendapatkan resepnya? Hong Guangzun akhirnya bersedia menghadapi Xia Qingchen secara langsung. Namun, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu pikir kamu siapa? Xia Qingchen berdiri. Kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Rumusnya adalah hal yang sangat pribadi dan rahasia sehingga orang yang berakal sehat tidak akan bertanya kepada orang lain tentang hal itu. Karena itu merupakan pelanggaran besar. Hong Guangzun sebenarnya bertanya secara terbuka. Dari sini terlihat bahwa Xia Qingchen di matanya tidak memiliki martabat sama sekali. Ayo pergi, katanya. Xia Qingchen melangkah ke dalam gua pasir. Buddha awan, Lian Xing, dan dendam mengikutinya secara berurutan. Hong Guangzun dan yang lainnya ditinggalkan di luar. Setelah sekian lama, Hong Guangzun, apakah kita masih akan menyergapnya? Salah satu anggota klan bertanya. Wajah Hong Guangzun menjadi pucat. Apakah ada gunanya penyergapan? Ayo, masuk juga. Sekelompok orang segera masuk, mengikuti kelompok Xia Qingchen dari kejauhan. Hong Guangzun, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, kata anggota klan muda itu. Saya percaya pada pencapaian Anda dalam domain binatang iblis. Pemuda itu pasti kebetulan mendapatkan formula. Wajah tua Hong Guangzun kembali acuh tak acuh dan dia mendengus. Sejak kapan aku, Hong Guangzun, diremehkan hingga dibandingkan dengan junior?
Anggota klan muda itu segera menamparkan mulutnya sendiri. Ini kesalahan Yuan Guang. Hong Guangzun berkata dengan enteng, karakteristik khusus Bao Yue si jahat Gu tidak sesederhana menyamarkan suara manusia. Ia memiliki banyak karakteristik. Pemuda itu hanya mengenal salah satu dari mereka tetapi tidak yang lainnya. Dia sangat sombong dan hanya akan merugikan dirinya sendiri. Kamu benar, Hong Guangzun. Kelompok itu mengikuti gua pasir bawah tanah sejauh ribuan mil. Gua pasir saling bersilangan, dan ada gua di mana-mana. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin tersesat. Untungnya, dendam memimpin. Hidungnya sudah lama mencium bau ki iblis di tubuh Bao Yue Evil Min. Itu tepat di depan, tidak jauh. Hati semua orang menegang. Saat mereka berjarak 3 li. Di tengah gua pasir terdapat genangan air selebar 3 sang. Air kolamnya jernih dan transparan, seolah-olah itu adalah sisa air bawah tanah. Bagaimanapun, gua pasir itu dulunya adalah sungai bawah tanah. Xia Qingchen berhenti di depan kolam dan tiba-tiba berkata, semuanya, berhenti. Pemberi sedekah Xia, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya awan Buddha. Xia Qingchen menatap ke arah air. Bagaimana Anda tahu? Kata Cloud Buddha. Sejauh ini, dia belum melihat bayangan Gu jahat Bao Yue, kan? Kolam air ini adalah urin dari Bao Yue Evil Min. Itu hanya sekantong urin, tapi ukurannya sebesar kolam kecil. Bisa dibayangkan betapa besarnya. Omong kosong. Hong Guangzun melangkah mendekat dan mengkritik dengan tegas, jika kamu tidak tahu, diamlah. Jangan bicara omong kosong. Dia berjalan ke kolam dan berkata, urin Phoenix jahat Bao Yue berwarna putih susu dan mengandung racun. Kok bisa jadi genangan air jernih seperti ini? Petik 1. Alisnya mengendur. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengajar anak yang hanya tahu sedikit ini. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, apakah kamu lupa teguran yang diberikan Cloud Buddha kepadamu? Kamu sudah melupakannya saat kamu berbalik. Bersikaplah rendah hati dalam segala hal dan mintalah nasihat jika Anda tidak mengerti. Jika Anda begitu sewenang-wenang, itu hanya akan membuat orang berpikir bahwa Anda dangkal. Dia mengambil sepotong logam dan melemparkannya ke kolam yang jernih. Bab 545, merebut mayat. Yang mengejutkan adalah, lembaran besi itu jatuh ke dalam kolam dan segera mulai meleleh. Bahkan sebelum mencapai dasar kolam, ia meleleh tanpa bekas. Hanya serangkaian gelembung yang tersisa di dalam air. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Itu besi, dan dilelehkan begitu saja. Jika benda itu menyentuh tubuh seseorang, mereka akan menjadi elit tingkat bulan, dan bahkan jika mereka tidak mati, lapisan kulit mereka akan terkelupas. Pada saat ini, siapa yang percaya kalau ini adalah genangan air jernih? Itu jelas urin beracun. Xia Qingchen menghela nafas tepat pada waktunya, sepertinya keberuntungan kita tidak terlalu bagus. Kami telah bertemu dengan Gu jahat pemilik bulan di tingkat bulan yang lebih rendah. Alam bulan kecil. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Meskipun Hong Guangzun dan Cloud Buddha memiliki basis kultivasi yang kuat, mereka bahkan tidak dapat menggunakan setengah dari kekuatan mereka di gua pasir yang sempit. Jika mereka bertemu dengan Gu jahat Bao Yue itu, pasti akan terjadi pertempuran sengit. Semua orang masih berbicara. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong seorang wanita dari gua pasir di depan. Apakah itu manusia? Datang dan selamatkan aku terjebak dalam pasir hisap. Saat ini, mereka berada di gua pasir bawah tanah, dan mereka telah melakukan perjalanan lebih dari 1000 mil. Bagaimana bisa ada manusia di tempat seperti itu? Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah Bao Yue Evil Gu. Lian Xing sedikit terkejut, sialang, apakah obat pastanya kehilangan efeknya? Yang mereka dengar adalah suara manusia. Tidak, seseorang benar-benar jatuh ke dalam pasir hisap. Xia Qingchen berbicara. Orang-orang dari Sekte Dewa Yuan tidak bisa menahan tawa. Jika Anda tidak melihat di mana kami berada, bagaimana mungkin ada orang? Bahkan hantu pun tidak mungkin ada. Jelas sekali bahwa Gu jahat Bao Yue sedang memikat kita. Salep kuatmu kehilangan efeknya begitu cepat. Bukankah masa berlaku ini terlalu singkat? Hong Guangzun tertawa dingin dan berkata, saya tahu itu. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Sekte Surgawi Yuan, bersiaplah untuk bertempur. Orang-orang dari Sekte Dewa Yuan menyeberangi kolam dan bergegas menuju sumber suara. Namun,
Ketika mereka tiba, dia tercengang saat itu juga. Di sungai kering di depan, memang ada seorang gadis berusia 19 tahun yang terjatuh ke dalam pasir hisap. Dan dia tenggelam semakin dalam. Wajah cantiknya dipenuhi kepanikan. Ketika dia melihat Sekte Dewa Yuan, dia buru-buru meminta bantuan, tolong selamatkan saya. Dia benar-benar manusia. Semua orang dari Sekte Dewa Yuan terkejut. Anggota klan muda melihat ini dan segera maju untuk menarik gadis muda itu ke atas. Namun, sebelum telapak tangannya sempat menyentuh gadis itu, semburan kekuatan bintang menghantam punggung tangannya. Anggota klan muda itu tanpa sadar menarik tangannya. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa orang yang melakukan tindakan itu sebenarnya adalah Xia Qingchen. Kamu gila, saya menyelamatkan orang. Bagaimana kamu bisa menyerangku? Petik 1. Xia Qingchen berbicara dengan dingin, serangan diam-diam. Aku menyelamatkanmu. Jika kamu tidak ingin mati, segera tinggalkan gadis itu. Hong Guangzun juga merasa ada yang tidak beres dan berteriak, cepat kembali. Anggota klan muda itu diperingatkan dan segera mundur. Dia mundur. Sepasang penjepit hitam besar muncul dari pasir hisap dan menjepit anggota klan muda itu. Untungnya, anggota klan muda itu mundur dengan cepat. Penjepit hitam raksasa itu meleset. Hualala, pasir bergesekan satu sama lain dengan keras, dan pemilik cakar raksasa itu muncul dari pasir hisap. Itu adalah kelabang raksasa berwarna coklat tua yang panjangnya 100 kaki dan setebal manusia. Tubuhnya yang besar menutupi lubang pasir sepenuhnya. Kepala mengerikan itu terangkat tinggi dan menatap orang-orang di tanah. Aura iblis besar dilepaskan secara sembarangan. Gu jahat Bao Yue alam bulan kecil. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Xia Qingchen benar dalam segala hal. Hong Guangzun dan Cloud Buddha berteriak serempak, mundur. Keduanya berada pada tahap awal bulan kecil, yang tidak jauh berbeda dengan Gu jahat. Ayo serang bersama. Bahkan seseorang yang sombong seperti Hong Guangzun pun tidak berani gegabah. Dia bergabung dengan Yun Buddha dan menyerang. Gu jahat Bao Yue melolong jahat, mengeluarkan bau darah, dan menerkam dengan ganas. Penjepit raksasa di mulutnya dipenuhi racun dan kekuatan. Sekali tertangkap, meski tidak menembus tubuh, ia tetap akan diracuni sampai mati. Bum bum bum. Pertarungan antara tiga penggarap alam bulan kecil sangatlah spektakuler. Kekuatan bulan kecil meledak ke segala arah, menyebabkan gua pasir berguncang. Pasir di atas mereka mengalir deras. Sepertinya akan runtuh. Buddha awan dan yang tertinggi yang tidak ternoda menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka saling memandang dan menggunakan kartu truf mereka tanpa syarat apapun. Dia harus membunuh Gu jahat Bao Yue dalam waktu singkat. Jika tidak, jika Bao Yue si Gu jahat melakukan apapun yang diinginkannya, gua pasir akan runtuh dan mereka semua akan terkubur hidup-hidup. Api Buddha Vajra, burung vermilion tidak memiliki bayangan. Petik 2. Salah satunya ditutupi oleh api emas Buddha, sementara yang lainnya secepat bayangan. Dengan keduanya menyerang bersama-sama, mereka seharusnya bisa membunuhnya dalam satu serangan. Namun, pukulannya mengenai kepala Gu jahat Bao Yue, namun hanya menyisakan serangkaian percikan api. Cangkang di permukaan tubuhnya sangat keras. Mengaum. Bao Yue si jahat Gu kesakitan. Dia mengayunkan tubuh panjangnya dan melemparkan keduanya, menghantam dinding batu gua pasir. Wah, Cloud Buddha baik-baik saja, tetapi tubuh Hong Guangzun lemah. Dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Kekuatan kelabang jahat di alam bulan dan bintang tingkat 1 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sekte Surgawi Yuan, mundur. Hong Guangzun segera memilih mundur. Cloud Buddha memandang Xia Qingchen, memintanya untuk membuat keputusan. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Kelemahan Gu jahat Bao Yue adalah mulutnya. Serang tempat itu dengan sekuat tenaga. Yun Fo ragu-ragu. Mulut juga merupakan bagian paling berbahaya dari Gu jahat Bao Yue, karena dapat membunuh siapapun yang menyentuhnya. Namun, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Saat itu, penjepit besar kelabang jahat Bao Yue datang untuk menangkapnya. Api Vajra Buddha milik Cloud Buddha ditembakkan ke mulutnya. Seperti yang diharapkan, mulutnya adalah titik terlemahnya. Api Buddha segera menembus tubuh kelabang, membakarnya hingga berguling-guling di tanah. Segera, putarannya berhenti. Jejak asap hitam yang terbakar keluar dari mulut Bao Yue Evil Gu.
Awan Buddha mendarat dengan sedikit emosi. Saat berhadapan dengan binatang iblis yang sama, memiliki seseorang untuk membimbingmu sangatlah berbeda. Wus! Xia Qingchen bergerak dalam sekejap dan membuka paksa mulut jahat Bao Yue. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan pasir dimensional di mulutnya. Wuh. Yang Mulia Hong Huang dan yang lainnya telah kembali. Dia bahkan belum mencapai Xia Qingchen, namun kekuatan tingkat bulan yang tajam sudah melesat ke arah Xia Qingchen, racun jahat Bao Yue milik Sekte Dewa Yuan. Itu tidak bisa ditempati. Cloud Buddha segera memblokir serangan itu dan berkata, Hong Guangzun, jangan main-main. Hong Guangzun bergegas mendekat. Sekelompok anggota klan mengepung mayat Bao Yue Evil Phoenix dan mengangkatnya tanpa penjelasan apapun. Graji menghentakkan kakinya dan berkata, Hei, dasar orang tua yang tidak tahu malu, kamilah yang membunuhnya, bagaimana dia bisa menjadi sekte Dewa Yuanmu? Biarkan mereka menyerang Gu jahat Bao Yue, dan mereka akan lari. Sekarang setelah dia terbunuh, mereka kembali dan merampas mayatnya dengan penuh percaya diri. Kekuatan alam bulan tertinggi Hong Guang melonjak, dan dia mendengus. Sekte Dewa Yuan telah lama menyukai Gu jahat Bao Yue ini. Kamilah yang membunuhnya, jadi tentu saja kami harus berurusan dengan mayatnya. Lian Xing berkata dengan marah. Kekuatan Hong Guangzun semakin kuat, dan matanya dipenuhi dengan tekad. Bahkan jika terjadi pertempuran besar, mereka harus merebut mayatnya. Memang benar kamu membunuh mayat itu. Sekte Dewa Yuan akan membalasmu nanti, kata Hong Guangzun. Dari nada suaranya, sepertinya Xia Qingchen dan yang lainnya seperti anak kucing dan anak anjing yang sangat mudah untuk disingkirkan. Graji dan Lian Xing hendak menghentikannya, tapi Xia Qingchen memasang ekspresi tenang dan melambaikan tangannya. Biarkan mereka mengambilnya, asal mereka tidak menyesalinya. Xia Qingchen tiba-tiba menjadi tenang. Bukan saja mereka tidak bertarung, tapi mereka juga mundur ke kedalaman gua pasir. Graji adalah yang paling licik dan langsung merasa ada yang tidak beres. Dia segera lari. Bab 546, mohon tutup mulut, 1. Lian Xing, Yun Fo, dan yang lainnya semuanya sadar dan mengikuti Xia Qingchen, melarikan diri lebih jauh ke dalam gua pasir. Tingkah lakunya yang tidak biasa membuat Hong Guangzun bergumam. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, semua yang dikatakan Xia Qingchen dari awal hingga sekarang adalah benar. Bukan saja dia tidak menginginkan Gu jahat Bao Yue, yang sangat penting baginya, dia bahkan melarikan diri ke dalam. Bahkan anggota klan merasa sangat tidak nyaman ketika mereka melihat Xia Qingchen dan yang lainnya melarikan diri semakin jauh. Hong Guangzun, kata anggota klan muda itu, apa yang harus kita lakukan? Tolong beri kami ide. Hong Guangzun mengertakkan gigi, kita tidak tahu di mana kita akan berakhir jika kita melangkah lebih jauh. Ini jalan buntu. Kita tidak harus mengikuti mereka. Ayo kembali ke tempat kita datang. Dia tidak percaya bahwa Xia Qingchen selalu benar. Para anggota klan segera membawa mayat Bao Yue Evil Phoenix dan berlari di tempat. Namun, ketika mereka melewati genangan urin beracun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa urin tersebut telah menghilang begitu saja. Ada celah di tengah kolam. Anggota klan muda itu segera menyadarinya. Itu tidak ada di sana ketika mereka datang. Hong Guangzun merasa tidak nyaman dan menghibur anggota klannya, ini mungkin akibat dari pertempuran tadi. Jangan khawatir, ayo pergi. Saat dia berbicara, tiba-tiba, dari kolam, sepasang penjepit berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Dengan kecepatan kilat, dia menangkap seorang ahli sekte Dewa Yuan. Sang ahli hanya punya waktu untuk mengeluarkan pekikan yang mengental sebelum dia dihancurkan menjadi kabut darah oleh penjepit raksasa. Segera setelah, Phoenix jahat berwarna merah tua, setinggi 300 kaki, dan sangat besar merangkak keluar dari tanah, mulutnya penuh darah. Ukurannya 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, dari ki iblis yang dipancarkannya, ia berada di tahap tengah bulan kecil. Kulit kepala Hong Guangzun mati rasa. Gabungan 10 dari dia tidak akan menandingi binatang iblis tingkat ini. His, Gu iblis Bao Yue menjerit nyaring, dan penjepit besarnya merebut kembali Gu iblis Bao Yue yang lebih kecil dan sudah mati dari tangan mereka. Ia melihat mayat itu dan mengeluarkan tangisan marah dan gila. Seluruh gua pasir mulai berguncang dan hampir runtuh. Hong Guangzun menelan ludahnya dengan susah payah. Tidak heran pemuda itu tidak menginginkan tubuh itu.
Dia tahu bahwa Gu Iblis Bao Yue yang kami bunuh bukanlah pemilik kantong urin itu. Ada yang lebih besar lagi. Jika kita memegang tubuh, kita akan dibenci dan dibalas oleh pihak lain. Kaki anggota klan muda itu menjadi lunak. Dia memandang Hong Guangzun. Hong Guangzun, yang dulunya maha kuasa dan dihormati olehnya, kini tampak sangat tidak berguna dan tidak kompeten. Cepat mundur. Pada titik ini, Hong Guangzun tidak lagi peduli dengan wajahnya. Dia berbalik dan melarikan diri. Mengaum, Phoenix jahat Bao Yue raksasa meraung dan mengejarnya. Hasil dari elit bulan kecil yang mengejar sekelompok ahli tingkat bintang bisa dibayangkan. Sepanjang jalan, terjadi pembantaian. Dalam waktu 3 li, lebih dari separuh pasukan mereka terbunuh. Mereka semua digigit sampai mati secara brutal. Darah berceceran di seluruh tanah. Itu sangat berdarah. Ketika mereka melarikan diri kembali ke tempat di mana kedua belah pihak terpisah, wajah anggota klan muda itu sepucat kertas. Dia berteriak dengan cemas, di mana kita harus 20. Ada beberapa lorong di tempat ini. Hong Guangzun melirik ke arah yang ditinggalkan Xia Qingchen dan yang lainnya. Dia mengabaikan mereka dan memilih opsi lain. Kami akan pergi ke sini. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan menyadari bahwa anggota klannya tidak mengikutinya. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka benar-benar mengejar ke arah kelompok Xia Qingchen. Kemana kalian akan pergi? Hong Guangzun segera menegur. Maafkan aku, Hong Guangzun, anggota klan muda itu menangkupkan tinjunya, kami hanya ingin hidup. Kami tidak ingin mengikutimu sampai mati. Kata-katanya tidak diragukan lagi mempertanyakan otoritas Hong Guangzun. Ikuti aku dan kamu akan hidup. Hong Guangzun berteriak. Anggota klan muda itu menggelengkan kepalanya, saya masih percaya pada pemuda itu. Seorang anggota senior dari suku bintang utama berkata, Hong Guangzun, jangan bertengkar lagi. Anda juga harus memahami bahwa pemuda itu jauh lebih cemerlang dari Anda. Sekarang nyawa kita menjadi taruhannya, lebih baik kita mengikuti pemuda itu. Itu benar, Hong Guangzun, kamu tidak bisa melakukannya sendiri, dan kamu ingin menghentikan kami mengikuti orang-orang. Petik 1. Hong Guangzun gemetar karena marah. Sulit dipercaya bahwa ini adalah sesuatu yang akan dikatakan oleh anggota gerbang Dewa Yuan kepada Hong Guangzun. Dapat dilihat bahwa anggota klannya sangat kecewa padanya setelah pengalamannya. Mengaum, Phoenix jahat Bao Yue raksasa menyusul. Semua anggota klan tidak ragu-ragu dan melarikan diri dengan liar ke arah Xia Qingchen. Hong Guangzun mengertakkan gigi dan mengikuti. Seperti yang diharapkan. Gua pasir yang dipilih Xia Qingchen relatif sempit, dan tubuh raksasa Bao Yue Evil Phoenix sangat tidak nyaman, menyebabkan kecepatannya menjadi sangat berkurang. Jadi, mereka melarikan diri untuk sementara waktu. Setengah hari kemudian, mereka akhirnya menyusul Xia Qingchen dan yang lainnya yang sedang beristirahat di tempat yang sama. Mata Lian Xing membelalak. Melihat lebih dari separuh anggota mereka telah berkurang, dia tersenyum tipis. Di mana Bao Yue jahat sekte Dewa Yuanmu? Gu, kenapa dia pergi? Orang-orang dari sekte Dewa Yuan merasa bersalah dan tidak ada yang menjawab. Hati Xia Qingchen sejernih cermin. Ketika dia melihat mayat Phoenix jahat Bao Yue yang mati, dia tahu bahwa genangan air seni tidak ditinggalkan olehnya. Harus ada keberadaan yang jauh lebih besar. Anggota klan muda itu memandang Xia Qingchen dan berkata, apakah kita aman sekarang? Xia Qingchen meliriknya, kamu adalah seorang bangsawan dari gerbang Dewa Yuan. Tidakkah kamu merasa bahwa bertanya pada orang biasa sepertiku adalah hal yang merendahkan statusmu? Petik 1. Setelah mendengar ini, wajah anggota klan muda itu memerah. Dia berulang kali menyebut Xia Qingchen sebagai orang biasa. Bukankah dia masih memohon padanya sekarang? Pemberi sedekah Xia, tempat ini sempit. Gu jahat Bao Yue seharusnya tidak bisa mengejarnya, kan? Awan Buddha masih dalam tahap pemulihan. Tatapan Xia Qingchen berubah sedikit berat saat dia berkata, jangan ceroboh. Gu jahat Bao Yue ahli dalam melarikan diri melalui luar angkasa, Medan dapat menghentikannya untuk sementara. Petik 1. Sekte Dewa Yuan, yang akhirnya berhasil mengatur napas, merasakan hati mereka menegang. Anak bodoh, kata Hong Guangzun acuh tak acuh, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu apa-apa. Atribut luar angkasa dari Gu jahat Bao Yue sangat sulit untuk diaktifkan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela.
Orang yang menyelanya bukanlah Xia Qingchen. Itu adalah anggota klannya. Hong Guangzun, tolong hentikan omong kosongmu. Anggota klan muda itu menyela dengan ekspresi gelap. Dia benar-benar takut. Sejak mereka memasuki gua pasir, tidak ada yang benar yang dikatakan Hong Guangzun. Karena itu, beberapa anggota klan terbunuh. Hong Guangzun memelototinya. Apa yang kamu bicarakan? Dia sebenarnya dihentikan oleh bangsanya sendiri. Anggota klan yang lebih tua perlahan berkata, Hong Guangzun, kamu tidak boleh menyangkal apa yang dewa katakan. Anda tidak hanya akan mempermalukan diri sendiri, tetapi juga kami. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum ramah pada Xia Qingchen. Kalian, Hong Guangzun sangat marah. Xia Qingchen memandang anggota sekte Dewa Yuan dengan tatapan aneh dan berkata, Hong Guangzunmu benar. Sangat sulit untuk melakukan pelarian luar angkasa dari Gu jahat Bao Yue. Para anggota klan merasa malu. Kami hanya ingin mendengarkan Anda, Tuan. Anggota klan muda, Yuan Guang, menangkupkan tangannya. Benar, kami akan merasa lebih nyaman jika Anda memberi tahu kami. Hong Guangzun merasa dadanya akan meledak. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia akan membuat orang-orang ini membayar atas apa yang mereka katakan hari ini. Tapi, nada suara Xia Qingchen berubah, dan matanya perlahan menyipit, memang benar sulit bagi Gu jahat Bao Yue menggunakan ruang itu untuk melarikan diri. Namun, Anda lupa bahwa ada seseorang yang bisa melakukannya dengan mudah. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengabaikan satu orang pun. Bab 547, merebut tas Sulaman. Siapa ini? Orang-orang yang hadir saling memandang. Mereka tidak tahu siapa Xia Qingchen. Itu artinya, Xia Qingchen perlahan berbicara. Tiba-tiba, dia dengan cepat mengeluarkan pedang patah di pinggangnya dan mengarahkannya untuk menusuk dinding batu. Pedang patah yang tajam terkubur jauh di dalam dinding batu. Hanya gagang pedangnya yang tertinggal di luar, sedikit bergetar. Dermawan Xia, apa yang kamu lakukan? Cloud Buddha bertanya dengan bingung. Xia Qingchen berjalan maju dan mengeluarkan pedang yang patah itu. Aliran darah merah cerah muncrat dari celah itu. Darah. Ada seseorang di dalam tembok batu. Semua orang terkejut. Xia Qingchen mengayunkan pedangnya secara horizontal, membelah wilayah ini. Ledakan. Pada akhirnya, dia membuka gua pasir di dekatnya. Ternyata satu kaki dari dinding batu tersebut terdapat sebuah gua pasir yang luas dan sejajar. Baru saja, seseorang berada di gua pasir lain, menempel di dekat dinding batu dan menguping pembicaraan mereka. Tanpa diduga, mata dan telinga dendam itu tajam. Setelah merasakannya, diam-diam ia memberitahu Xia Qingchen. Itu sebabnya dia memiliki pedang seperti itu. Dia melihat melalui celah itu. Seorang gadis muda berbaju merah sedang melarikan diri sambil memegangi perutnya. Di tengah pelariannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dompet bersulam di pinggangnya telah jatuh ke tanah. Dia segera berbalik untuk mengambilnya. Setelah melihat ini, Xia Qingchen mengendalikan pedangnya dan menikamnya. Wanita muda itu menggigit bibir merahnya dan menatap Xia Qingchen sebelum berbalik untuk melarikan diri. Xia Qingchen mengambil kesempatan itu untuk mengambil dompet bersulam yang jatuh ke tanah. Itu dia. Semua orang akhirnya ingat. Wanita inilah yang telah memikat mereka ke zona pasir hisap dan hampir diserang oleh Bao Yue Evil Gu. Jangan bilang dialah yang membesarkan Bao Yue Evil Gu. Yuan Yuanguang menebak. Kemunculan dua bulan jahat Gu yang berpelukan di depannya sungguh aneh. Ada kemungkinan 80–90% bahwa itu dibawa oleh gadis muda. Hong Guangzun kemudian menatap kantong sulaman di tangan Xia Qingchen. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, terima kasih atas masalahmu, tapi kamu bisa menyerahkannya sekarang. Semua orang tahu bahwa kantong sulaman yang diambil kembali oleh gadis muda itu bahkan ketika dia terluka jelas bukan barang biasa. Xia Qingchen melirik Hong Guangzun. Punggung Bukit Langit Bulan adalah taman belakang sekte Dewa Yuan Anda. Apakah Anda harus menyerahkan sesuatu yang Anda ambil? Petik 1. Hong Guangzun maju selangkah dan mencoba merebutnya. Tiba-tiba, dinding itu diledakkan, dan sepasang penjepit tajam muncul dari sana dan menjepit lengan kanannya. Untungnya, Hong Guangzun sangat menentukan. Sebelum Bao Yue, Gu jahat menyeretnya pergi. Lengan kanannya patah seperti ekor cicak. Tidak ada yang berani berhenti, dan mereka segera melaju lebih jauh ke dalam gua pasir. Sepanjang jalan,
Mereka bisa mendengar suara keras Phoenix jahat Baoyue raksasa yang merangkak di tanah di gua pasir terdekat. Hatinya gemetar ketakutan. Mereka sampai di ujung gua pasir. Namun, bagian atas kepalanya tiba-tiba terbuka, langsung mencapai tanah. Semua orang melihat harapan dan mulai mendaki. Dia naik ke ketinggian 30 sang. Ada ledakan keras di bawah. Gu jahat Baoyue raksasa telah menerobos dinding batu dan mengejar mereka ke tempat ini. Ketika dia mendongak dan melihat semua orang hendak melarikan diri, dia segera mengejar dengan teriakan nyaring. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk naik dengan cepat. Cloud Buddha tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan alam bulannya dan melompat keluar bersama sekelompok orang. Saat jatuh kembali ke bumi, melihat sekeliling, Yunfo dan yang lainnya tercengang. Graji tercengang, bukankah ini kuil angin yang tersembunyi? Halaman tengah kuil angin tersembunyi runtuh, memperlihatkan lubang hitam pekat tanpa dasar yang berisi angin busuk. Mereka tidak berani masuk lebih dalam. Tanpa diduga, gua ini terhubung dengan gua pasir bawah tanah dan menjadi sarang Gu jahat Baoyue. Pantas saja Baoyue Evil Gu sering muncul di kuil angin tersembunyi dan melukai orang. Ternyata mereka berada tepat di bawah kuil angin yang tersembunyi. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Baoyue si jahat Gu telah memanjat. Tubuhnya setinggi 300 kaki bahkan lebih besar dari sebuah rumah. Ia meraung dan menerkam kerumunan. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang serasi? Mereka berpencar dan melarikan diri. Keganasan Baoyue Gu jahat sangat mengejutkan, dan tatapannya tertuju pada Xia Qingchen. Lebih tepatnya, dia mengincar kantong sulaman di tubuh Xia Qingchen. Mendesis. Tubuh raksasanya seperti gunung yang runtuh, memunculkan bayangan hitam besar yang menyelimuti Xia Qingchen. Aura yang tiada taraf dan ganas menyapu pegunungan dan sungai. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan punggung bukit langit dan bulan. Namun, Gu jahat Baoyue, yang hendak menerkam, tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat lehernya dan meluruskan separuh tubuhnya. Dia mengeluarkan suara mendesis yang tergesa-gesa. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Dia mengikuti arah matanya yang hitam pekat. Tidak jauh dari situ, di atap aula utama. Seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk di sana. Dia tampak baru berusia 14 tahun. Dia duduk dengan tenang di atap, diam-diam memandangi Baoyue Evil Min. Namun, hanya tatapannya saja sudah cukup membuat Baoyue si jahat Gu takut. Setelah beberapa saat konfrontasi, ia bahkan tidak peduli dengan Xia Qingchen, yang berada tidak jauh darinya, dan dengan cepat merangkak ke dalam gua. Dia melepaskanmu. Pemuda berjubah hitam tampak muda, tetapi ketika dia berbicara, suaranya terdengar sangat tua. Gu jahat Baoyue segera mempercepat dan berlari ke dalam gua. Pemuda berkerudung hitam meninggalkan bayangan. Tubuh aslinya sudah menginjak kepala Baoyue Evil Gu. Dia menginjak tanah dengan ringan. Kaca, kulit luar yang menutupi awan Buddha dan Hong Guangzun tidak dapat berbuat apa-apa bahkan ketika mereka bergabung tiba-tiba hancur. Bagian dalam kepala Baoyue Evil Gu hancur. Dia meninggal tanpa berjuang. Cloud Buddha dan Hong Guangzun, yang melihat pemandangan ini dari jauh, sama-sama terkejut. Di punggung bukit langit dan bulan, hanya dua leluhur dari gerbang dewa yang bisa melakukan ini. Cloud Buddha memandangnya dan mengenalinya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, Senior Du Yangzi dari Danau Kemegahan Perak telah tiba. Maaf aku tidak keluar untuk menyambutmu. Itu dia. Hong Guangzun tersentak. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nama Du Yangzi? Ia dikenal karena teknik racunnya yang mengejutkan dan membunuh orang tanpa menodai mereka dengan darah. Sebagian besar musuhnya bahkan tidak mengetahui bagaimana mereka mati. Keberadaan seperti itu sebenarnya muncul di kuil angin yang tersembunyi. Dan dia bahkan menyelamatkan Xia Qingchen. Hati Hong Guangzun mencelos. Du Yangzi berdiri di punggung Baoyue Xie dengan tangan di belakang punggung. Dia kemudian berbalik dan menatap Xia Qingchen. Saya punya dua pertanyaan, nomor 1, kamu adalah Xia Qingchen. Petik 2. Ya, Xia Qingchen bisa merasakan permusuhan pihak lain, tapi dia tidak takut. Kedua, kamu membunuh Lao Hang. Toko alkohol. Xia Qingchen sedikit terkejut. Setelah itu, dia mengingat tuan muda Lao itu. Tidak, aku tidak melakukannya. Sebelumnya, dia masih berjarak 1000 kaki.
Pada saat berikutnya, dia muncul 30 kaki dari Xia Qingchen dan dengan tenang berbicara, saya ingin mendengar kebenaran. Saya telah membunuh orang sepanjang hidup saya, kata Xia Qingchen dengan tenang. Saya tidak pernah berbohong. Jika Anda membunuh seseorang, Anda membunuh seseorang. Jika Anda tidak membunuh seseorang, Anda tidak membunuh seseorang. Liu Qing, kemarilah, kata Du Yangzi acuh tak acuh. Liu Qing, yang bersembunyi di kegelapan, segera keluar dengan gugup. Senior Du Yangzi. Apakah Anda secara pribadi menyaksikan Xia Qingchen membunuh Lao Hang? Petik 1. Liu Qing tiba-tiba berada dalam posisi yang sulit. Dia awalnya berpikir bahwa begitu Du Yangzi berhasil mengejar Xia Qingchen, dia akan segera membunuhnya. Siapa yang tahu bahwa Xia Qingchen dan yang lainnya akan benar-benar kembali ke kuil angin tersembunyi. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi Xia Qingchen secara langsung. Sekarang, dia hanya bisa gigit jari. Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Liu Qing dengan pasti. Xia Qingchen dan Lao Hang berselisih. Setelah itu, dia mencekik Lao hingga mati di kuil angin yang tersembunyi. Liu Qing berbalik dan menatap Xia Qingchen. Dengan ekspresi penuh belas kasihan, dia mengguncang kasayanya dan berkata, pemberi sedekah Xia, jika kamu melakukannya, kamu harus cukup berani untuk mengambil tanggung jawab. Kalau tidak, kamu akan malu dengan langit dan bumi, malu dengan didikan orang tuamu, dan malu akan. Xia Qingchen dengan tenang bersandar pada batang pohon dan berdiri dengan tangan bersilang. Kalimat ini harus diberikan kepada kepala biara Liu Qing sendiri. Bab 548, Menggali kuburmu sendiri. Karena Liu Qing telah menunjuk Xia Qingchen, sangat jelas bahwa dialah pembunuhnya, bukan? Tidak, Liu Qing menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Saya akan mati tanpa penyesalan dan jatuh ke neraka selamanya. Dia memandang Du Yangzi dan berkata, saya tidak berbohong. Semua yang saya katakan adalah benar. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan memaksamu. Tatapan Du Yangzi beralih antara Xia Qingchen dan Liu Qing. Pada akhirnya, dia memusatkan pandangannya pada Xia Qingchen dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu membunuh seorang pria dari klan Lao, seluruh klan akan dikuburkan bersamamu. Jika kamu bunuh diri, aku bisa memaafkan seluruh klanmu. Detak jantung Liu Qing perlahan menjadi tenang. Dia menunduk dan mencibir. Xia Qingchen, oh Xia Qingchen, mari kita lihat apakah kamu tidak mati kali ini. Siapa yang tahu? Xia Qingchen tenang dan tenang. Dia mengeluarkan kantong sulamannya dan menuangkan sepotong pasir seperti kristal. Ada satu hal lagi tentang Phoenix yang jahat. Ingatannya akan terpatri di pasir luar angkasa. Tatapan Xia Qingchen bagaikan kilat, menyapu seluruh pasir spasial. Orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa terdapat gambar di setiap butiran pasir spasial. Karena tempat ini adalah saranggu jahat Baoyue, tempat ini harus terus dipantau. Bahkan mungkin bisa merekam adegan kematian Lao Xing. Setelah mencari sejenak, tiba-tiba, tatapan Xia Qingchen tertuju pada sebutir pasir spasial dan dia tersenyum. Sepertinya aku cukup beruntung. Liu Qing tidak berpikir demikian. Pasir luar angkasa apa? Memori apa yang membeku? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Xia Qingchen pasti sengaja membuat bingung, memaksanya mengungkapkan kekurangannya, bukan? Liu Qing dengan sungguh-sungguh melantunkan nama Buddha. Saya seorang biarawan. Saya tidak takut dengan rumor. Pemberi sedekah Xia, tolong fitnah saya. Bahkan setelah sampai di Sungai Kuning, dia tetap tidak menyerah. Xia Qingchen menjentikkan jarinya, memberikan peluru pasir spasial ke Du Yangzi. Yang terakhir menangkapnya dengan dua jari dan menatap gambar di atasnya. Itu adalah Liu Qing, yang telah menghancurkan kepala Lao Xing dengan satu jari sambil tersenyum garang. Du Yangzi meletakkan pasir dimensional, matanya setenang biasanya. Namun, Liu Qing sama sekali tidak menyadarinya. Senior Du Yangzi, saya, Liu Qing, telah menjadi penganut Buddha sepanjang hidup saya. Saya berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan saya, dan saya tidak pernah membunuh. Hati Buddha saya mampu bertahan dalam ujian apapun. Oh, apakah kamu yakin tidak membunuh siapapun? Du Yangzi memandangnya dengan acuh tak acuh. Liu Qing mengungkapkan senyuman penuh kebajikan. Sang Buddha menghargai semua makhluk hidup. Dharma di hati saya sangat luas. Aku tidak akan menginjak semut, dan aku tidak akan menyakiti ngengat. Bagaimana aku bisa menyakiti Jing Lao Xing? Apakah begitu?
Mata Du Yangzi menjadi semakin tenang. Saya bersumpah kepada Buddha bahwa saya tidak pernah menyakiti Lao Xing sedikit pun. Liu Qing menghela nafas dan melihat ke langit dengan menyedihkan. Du Yangzi terdiam. Dia menjentikkan jarinya, dan pasir spasial itu pecah menjadi debu. Debu di udara mengembun menjadi gambaran yang sangat jelas. Melihat lukisan ini, wajah penuh kasih Liu Qing seperti bunga di tengah musim dingin, membeku dalam semalam. Du Yangzi berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak melukai semut atau ngengat apapun, tetapi kamu membunuh orang-orang klan Laosku. Ya, Anda bahkan menggunakan saya untuk membantu Anda menyingkirkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Siapapun bisa mendengar niat membunuh yang mendalam dalam nada tenang Du Yangzi. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbohong padaku?" Kabut hitam keluar dari tubuh Du Yangzi. Xia Qingchen dan yang lainnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera mundur dari kuil angin yang tersembunyi. Ketika dia melewati mayat Baoyue Evil Phoenix, Xia Qingchen menurunkan penjepit besarnya. Wajah Liu Qing menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat menjelaskan, "Senior, kamu tidak dapat mempercayai ini. Xia Qingchen itu berbohong padamu. Pemandangan pasir spasial itu atau apapun itu palsu." Dia terus mundur, pikirannya bergetar. Du Yangzi akhirnya mengerutkan kening, "Kamu diambang kematian, namun kamu masih ingin berbohong padaku. Kamu benar-benar pantas mati." Dia melihat sekeliling ke kuil angin yang tersembunyi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Membunuh orang-orang klan Lao sudah merupakan kejahatan besar, tapi menipu dan memanfaatkanku adalah kejahatan yang lebih besar. Aku akan memusnahkan seluruh kuilmu sebagai peringatan bagi dunia." Petik 2. Du Yangzi mengangkat jarinya. Dia menunjuk ke udara. Liu Qing segera mencengkeram tenggorokannya dan berguling-guling di tanah kesakitan. Saat kabut hitam di bawah kakinya menyapu kuil, tangisan menyakitkan terdengar di mana-mana. Di bawah kendali Du Yangzi yang disengaja, proses kematian mereka sangat lambat dan menyakitkan. Kuil angin yang tersembunyi, tanah suci agama Buddha, langsung berubah menjadi api penyucian. Setelah sekian lama, jeritan itu akhirnya berhenti. Sosok Du Yangzi sudah lama menghilang. Yang tersisa hanyalah mayat 4 siang yang menyedihkan. Pada saat ini, kuil angin tersembunyi, salah satu dari 3 kuil kuno besar, dimusnahkan sepenuhnya. Liu Qing mungkin tidak akan membayangkan bahwa dia akan mengalami begitu banyak kesulitan untuk menghadapi Xia Qingchen. Pada akhirnya, Xia Qingchen tidak hanya baik-baik saja, dia bahkan membawa bencana besar ke kuil angin yang tersembunyi. Di kaki gunung, setiap orang masih memiliki rasa takut. "Itu ulahmu sendiri," desah Yunfo. Ekspresi Xia Qingchen tenang, memasuki dunia agama Buddha bukanlah jalan ortodoks. Sulit untuk melanjutkan. Hanya masalah waktu sebelum kehancurannya terjadi. Hanya berdasarkan gaya kuil angin tersembunyi dalam melakukan sesuatu. Meskipun dia tidak memprovokasi Du Yangzi hari ini. Di masa depan, dia juga akan memprovokasi pembangkit tenaga listrik lainnya, dan kehancurannya sendiri hanya masalah waktu. "Ayo pergi," desah Yunfo. "Tunggu." Hong Guangzun berdiri di depan mereka, wajahnya pucat. Lian Xing sangat marah, "Hei, barang lama. Apa yang didapat Sekte Dewa Yuan kali ini? Itu jatuh ke tanganku." Dia mengira Hong Guangzun ada di sini untuk mencuri sesuatu. Namun, Hong Guangzun menatap Xia Qingchen dengan niat membunuh di wajahnya, "Jadi, kamu adalah Xia Qingchen." Kedua belah pihak telah bertarung satu sama lain. Namun, dia tidak mengetahui nama Xia Qingchen. Baru setelah percakapan mereka di puncak gunung tadi, Hong Guangzun mengetahui nama asli Xia Qingchen. Apakah ada sesuatu? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu?" Hong Guangzun sangat marah. "Jadi, kamulah yang membunuh Yu Wenging." Petik 2. Graji dan Lian Xing merasa bersalah. "Bagaimana Anda tahu?" Lian Xing berpura-pura tenang. Tidak perlu berdalih. Yu Wenxing dipercaya oleh Yu Qingyang untuk pergi ke reruntuhan dewa untuk berurusan denganmu. Namun, Yu Wenxing tidak pernah kembali sejak saat itu. Apakah kamu berani mengatakan bahwa itu bukan salahmu?" Lian Xing berkata dengan nada menghina, lalu cari Yu Qingyang. "Saya mendengar itu Yu Qingyang memiliki kesukaan yang unik dan menikahi wanita jelek dengan megah. Mungkin dia bahkan diam-diam mengambil Yu Wenxing sebagai selirnya." Graji menyeringai dan berkata, "Itu benar.
Mungkin Yu Wenxing dan Yu Qingyang sedang jatuh cinta dan kawin lari dengannya. Hong Guangzun sangat marah. Kalian sedang mencari kematian. Xia Qingchen tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Yu Wenxing dibunuh oleh saya, dan Anda tahu alasannya. Saya sengaja ditangani di reruntuhan dewa. Kemarahan Hong Guangzun tidak kunjung reda, ada baiknya kamu mengakuinya. Kalau begitu kembalilah ke gerbang Dewa Yuan bersamaku dan terima hukumanmu. Tentu saja, dia telah mengabaikan fakta bahwa Yu Wenxing adalah orang yang pertama kali menanganinya. Anda, Xia Qingchen tertawa jahat. Artefak nirwana terbang perlahan mengembun di belakangnya. Cloud Buddha juga mengerutkan kening dan ingin melindunginya. Tetapi, seekor merpati pembawa pesan terbang tanpa peringatan dan mendarat di Hong Guangzun. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menangani merpati itu dan mengeluarkan catatan itu darinya. Saat dia membacanya, ekspresinya berubah. Dia dengan kejam memelototi Xia Qingchen dan berkata, Xia, masalah ini belum selesai. Tidak diketahui pesan macam apa yang dia terima, tapi dia sebenarnya bahkan tidak peduli dengan Xia Qingchen dan membawa orang-orang dari Sekte Dewa Yuan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka semua terkejut. Seberkas cahaya Buddha muncul di permukaan tubuh awan Buddha tanpa peringatan apapun. Beberapa kata besar bersinar dalam cahaya Buddha. Ketika mereka melihat kata-katanya, ekspresi mereka berubah. Bab 549, Rentan. Mayat perempuan telah muncul. Datanglah ke Mareshi Impian segera. Cahaya Buddha adalah metode komunikasi unik dari kuil Jing Yuan Zhen. Itu hanya digunakan dalam keadaan darurat. Meng Ze. Ekspresi Yun Fo menjadi gelap. Disitulah letak dua gerbang dewa besar. Sekte Dewa Yuan dan Sekte Dewa Xiaohu keduanya terletak di tengah punggung Bukit Langit Bulan. Ada rawa luas di antara keduanya. Tempat itu gelap dan lembab sepanjang tahun. Sangat cocok untuk tempat persembunyian mayat wanita. Pemberi sedekah Xia, aku khawatir aku harus pergi dulu. Kata Cloud Buddha. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri, aku akan pergi juga. Mayat wanita itu akhirnya dilepaskan oleh Xia Qingchen. Sekarang dia telah merugikan rakyat jelata, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Kamu tidak perlu pergi kemanapun. Namun, suara acuh tak acuh terdengar tanpa peringatan apapun. Semua orang berpaling untuk melihat. Seorang pemuda berkerudung hitam sedang duduk di atas batu tak jauh dari situ. Cloud Buddha segera berdiri di depan Xia Qingchen dan berbicara dengan suara yang dalam, pembunuhnya bukan pemberi sedekah Xia, mengapa kamu harus memaksanya? Dia tidak membunuh orang itu, kata Du Yangzi acuh tak acuh, tapi saat dia masih hidup, dia memotong serangan telapak tangan Lao Xing. Dia harus membayar harganya. Tidak ada yang menyangka bahwa Du Yangzi tetap tidak menyerah setelah memusnahkan kuil angin yang tersembunyi. Karena kamu hanya memotong telapak tangan Du Yangzi, aku hanya akan mengambil nyawamu dan tidak menyakiti orang lain. Du Yangzi mengangkat satu jari dan sedikit menekuknya, siap menembakkannya. Saya baik-baik saja. Xia Qingchen tidak takut sama sekali, kita akan membicarakannya setelah kamu bisa melukaiku. Artefak nirwana terbang di punggungnya mengepak dan langsung terbang ke langit. Graji dan Lian Xing mengikutinya. Ketiganya langsung mencapai ketinggian 10.000 kaki. Tidak peduli betapa briliannya teknik racun Du Yangzi, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia menarik jarinya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang aku, Du Yangzi, tidak bisa bunuh. Tidak ada balas dendam yang tidak bisa saya lakukan. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi awan asap hitam dan menghilang. Cloud Buddha diam-diam berdoa untuk Xia Qingchen sebelum menuju ke Dream Marsh. Tidak lama setelah mereka pergi, seorang biksu yang bersembunyi di celah batu keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Dia bukan bunga. Dia melarikan diri karena dia diperintahkan pergi ke Kastil Angin Kuning untuk membeli perlengkapan perjamuan. Melihat kuil angin tersembunyi yang telah menjadi api penyucian, tidak ada bunga yang meneteskan air mata. Mata merahnya dipenuhi kebencian. Xia Qingchen, aku, tanpa bunga, bersumpah akan membuatmu membayar dengan darahmu. Sungguh membingungkan. Orang yang memusnahkan kuil angin tersembunyi adalah Du Yangzi, dan dia tidak ada hubungannya dengan Xia Qingchen. Dia tidak berani membenci Du Yangzi yang kuat dan tak terkalahkan dan hanya berani melampiaskan amarahnya pada Xia Qingchen yang relatif lemah. Pada waktu itu, Xia Qingchen dan yang lainnya telah melintasi beberapa puluh ribu mil. Saat dia terbang,
Xia Qingchen menggunakan api surgawi untuk memurnikan sepasang penjepit besar. Di bawah api yang menyala-nyala, benang racun hitam pekat perlahan-lahan dipaksa keluar. Xia Qingchen dengan hati-hati mengeluarkan setetesnya. Setelah itu, ia langsung mencampurkannya dengan bahan lain dan meramunya menjadi bubuk obat. Graji V, penawarnya. Graji masih memiliki racun dari Du Yangzi di tubuhnya. Sebelumnya, dia hanya menekannya karena dia kurang memahami tanaman obat. Dengan penjepit raksasa Gujahat Bao Yue, dia bisa melawan racun dengan racun dan menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya. Graji segera menelannya, dan tidak lama kemudian, ia mengeluarkan seteguk ki hitam tebal. Saya merasa sangat nyaman. Graji meregangkan otot dan tulangnya, merasa sangat nyaman. Ya, Xia Qingchen mengangguk, berikan aku labumu juga. Sekarang setelah dia mendapatkan pasir luar angkasa, dendam bisa memurnikan labu itu lagi. Sialang, aku juga menginginkan artefak nirvana. Lian Xing cemberut. Dia sudah lama iri karena dendam karena memiliki labu yang berharga. Xia Qingchen melirik penjepit raksasa yang meleleh dan berkata, bagus, bahannya sudah siap. Rute yang tersisa, Xia Qingchen fokus pada penempaan dan penyempurnaan artefak nirvana. 2 hari kemudian, labu transparan berwarna kristal muncul di telapak tangannya. Dendam. Di sisi lain, 2 kepalan tangan tulang putih muncul. Artefak nirvana tingkat ketiga, tidak bisa dihancurkan. Dengan kekuatanmu, efeknya akan sangat bagus. Pria dan anjing itu tentu saja terkejut. Xia Qingchen sesekali melirik ke tanah. Dia tidak tahu apakah Du Yangzi telah menyusul. Tuan Chen, kita telah sampai di rawa mimpi. Lihat, ada begitu banyak orang di sana. Lian Xing tiba-tiba melihat ke tanah di depannya. Xia Qingchen menoleh. Itu adalah kota yang agak besar, mengambang sendirian di tengah rawa yang lebat. Orang-orang yang datang dan pergi semuanya menggunakan kapal penumpang. Kota ini merupakan garis pemisah antara 2 gerbang besar dewa dan sekaligus dikuasai oleh 2 gerbang besar dewa. Mereka yang telah menerima informasi tentang mayat perempuan itu semuanya berkumpul di sini untuk mendiskusikan rencana besarnya. Xia Qingchen mencari tempat rahasia untuk mendarat. Dia tidak perlu sengaja bertanya-tanya untuk mendengar kabar. Graji berkata, Tuan Chen, kudengar masih ada 10 hari sebelum pertemuan di Menara Pahlawan. Kita terlalu dini. Pertemuan di Menara Pahlawan diselenggarakan bersama oleh 2 sekte dewa. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik untuk mencari dan menyerang mayat wanita bersama-sama. Gerbang dewa sangat kuat, namun mereka masih harus bergantung pada banyak ahli untuk menemukan jejak mayat wanita di rawa mimpi yang luas. Xia Qingchen bergumam, mayat wanita itu benar-benar menjadi momok. Dari pemberitaan tersebut, ia sudah mengetahui puluhan orang tewas dalam setengah bulan terakhir. Bahkan ada ahli tingkat astral yang hebat di antara mereka. Sekarang, semua orang panik. Sementara itu, saya akan berlatih seni bela diri, Xia Qingchen berbicara. Tahap pertama dari teknik bela dirinya, kubah surga hati pedang, telah dikembangkan ke tingkat tinggi. Fondasinya sangat kokoh. Dia bisa mulai mengolah tingkat kedua, manusia dan pedang menjadi satu. Gaya pedang ini perlu latihan. Dalam hal perbandingan praktis, yang paling cocok tentu saja adalah aula langit bulan. Itu berisi proyeksi dari banyak pembangkit tenaga listrik, banyak di antaranya berperingkat tinggi. Bertarung dengan mereka adalah cara terbaik untuk menenangkan diri. Setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan Sky Moon Hall. Ketika dia masuk, dia menemukan bahwa sudah ada orang yang menunggu tantangan di aula langit bulan. Berderak. Pada saat ini, pintu ruang rahasia terbuka, dan seorang anak laki-laki tampan berusia 19 tahun keluar. Statusnya sangat dihormati. Begitu dia keluar, Master Balai Langit Bulan setempat maju ke depan untuk menyambutnya secara pribadi. Tuan Muda Xiaohu, bagaimana hasilmu dalam pertarungan pertamamu di papan universal? Jika ada ranker baru yang kuat di papan universal Aula Langit Bulan. Sebagai Master Kuil, dia akan diberi hadiah oleh Kuil. Ketua Aula dipenuhi dengan antisipasi terhadap anggota klan dari gerbang Dewa Xiaohu ini. Tuan Muda menggelengkan kepalanya sedikit, saya memilih lawan yang salah. Saya tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang dengan reputasi yang tidak layak di Dewan Universal. Apakah nyaman bagimu untuk mengungkapkan proses pertempuran? Tanya Guru Kuil dengan rasa ingin tahu.
Dia benar-benar ingin tahu berapa banyak lawan yang dipilih Tuan Muda Xiaohu. Tentu. Yang terakhir mengangguk. Kepala kuil mengeluarkan kristal itu dan menunjuk ke salah satu arena publik. Segera, dua proyeksi muncul di arena publik. Salah satunya adalah Tuan Muda Xiaohu, sementara yang lainnya buram. Keduanya bertukar pukulan dengan cepat. Sosok buram itu tingginya 500 kaki dengan satu langkah. Gerakannya lincah, dan budidayanya berada di tingkat kelima dari alam astral minor. Acalanata, sosok itu mengeksekusi teknik bela diri dan mengerahkan ki bumi di sekitar tubuhnya untuk menyerang musuh. Setelah melihat adegan ini, dendam dan Lian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke Xia Qingchen. Bukankah ini proyeksi Xia Qingchen? Kembali ke kota 100 bunga, dia telah mencoba tantangan papan universal 1 kali dan mencapai 1000 teratas. Sekarang, dia benar-benar ditantang. Proyeksi Tuan Muda Xiaohu menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Dia menendang dengan santai, menembus bumi ki dan mengincar titik vital. Dengan puff, proyeksi Xia Qingchen hancur. Tuan Muda Xiaohu tidak berdaya. Saya awalnya berpikir bahwa seorang ahli yang berada di peringkat 1000 teratas papan universal setidaknya akan memiliki kekuatan. Siapa yang mengira dia akan menjadi begitu lemah? Petik 1. Master Aula Dunia Bawah Bulan Langit memeriksa informasi dari 1000 teratas dan berkata, itu adalah rekornya dari setengah tahun yang lalu. Kekuatannya saat ini harus lebih dari itu. Setengah tahun telah berlalu, Tuan Muda Xiaohu terkekeh, seberapa kuat dia? Bukankah mereka masih sampah yang tidak bisa menahan satu pukulan pun? Bab 550, menuntutku. Master Aula Dunia Bawah Bulan Langit sangat setuju dengan hal ini. Perbedaan kekuatan antara kalian berdua terlalu besar. Kesenjangan setengah tahun tidak cukup untuk menebusnya. Dia sangat puas. Bagi Tuan Muda Xiaohu, berhasil masuk ke dalam 1000 teratas Dewan Universal merupakan keuntungan besar baginya. Sayang sekali saya kehilangan 100 juta dolar Skymoon. Saya ingin melakukan pertandingan sparring yang bagus, keluh Tuan Muda Xiaohu. Tapi aku akhirnya memilih lawan yang lemah. Dia menghela nafas lagi dan lagi. Dia tampak sangat kesal. Lian Xing memperhatikan dari samping dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Astral Minor tingkat 9 menantang tingkat kelima, dan kamu masih berani tanpa malu-malu menyebut lawanmu lemah. Jika Anda sangat mampu, lewati 4 level dan tantang transformasi keempat dari level bintang menengah. Dia benar-benar tidak tahan dengan wajah pemuda di depannya. Mengalahkan yang lemah dengan yang kuat bukanlah kemenangan yang adil. Namun, dia merasa sombong dan menegur Xia Qingchen karena terlalu lemah saat itu. Kritik yang jelas dan serius tentu saja menarik perhatian semua orang yang hadir. Master Aula Neraka Bulan Langit, Tuan Muda Xiaohu, dan para pemuda yang hadir semuanya menoleh. Wajah Tuan Muda Xiaohu menjadi gelap. Dia tidak ingin berdebat dengan seorang wanita. Saya mengatakan yang sebenarnya. Tidak berarti tidak. Kenapa kamu punya banyak alasan? Lalu apa pendapatmu tentang 4 transformasi tingkat bintang menengah? Lian Xing bertanya. Saya tidak berpikir saya akan dengan mudah dikalahkan oleh kultivator transformasi tingkat 4 bintang menengah, kata Tuan Muda Xiaohu dengan tenang. Kamu pernah berkompetisi sebelumnya? Lian Xing terkejut. Apakah orang-orang di gerbang Dewa Xiaohu benar-benar sekuat itu? Perbedaan antara transformasi bintang tengah tingkat 4 dan bintang kecil tingkat 9 seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Itu pada dasarnya adalah pertarungan satu langkah. Tidak, aku tidak melakukannya. Tetapi saya yakin saya dapat menahan setidaknya satu gerakan, kata Tuan Muda Xiaohu dengan tenang. Lian Xing mengira dia salah dengar, setelah semua ini, kamu hanya merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Petik 1. Dia benar-benar mengira orang ini punya keahlian. Itu sebabnya dia mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Ternyata dia belum pernah mengujinya saat itu juga. Itu semua salahnya. Tuan Muda Xiaohu mengamati Lian Xing seperti seorang bangsawan yang memandang rendah seorang pengemis. Tentu saja, kami dari gerbang surgawi Xiaohu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Lian Xing tidak bisa menahan tawa. Dengan kesal, akhirnya aku bertemu seseorang yang bisa bertindak lebih baik darimu. Graji memasang wajah muram, sialnya gadis. Jangan bandingkan aku dengan orang bodoh seperti ini. Meski berpura-pura, ia memiliki kepercayaan diri. Pemuda dari gerbang Dewa Xiaohu di depannya tidak memiliki pengalaman bertempur yang sebenarnya.
Dia secara membabi buta merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Yang mulia, mohon jaga anjing dan orang-orang Anda. Anda hanya akan dihina jika Anda berbicara tanpa berpikir. Tuan Muda Xiahu melirik acuh tak acuh ke arah Xia Qingchen, yang tidak mengatakan apapun sejak awal. Mendengar ini, anjing dan pelayanku memang perlu didisiplinkan, jawab Xia Qingchen. Tidak apa-apa, guru memiliki mata yang bagus, kata Tuan Muda Xiahu. Tanpa diduga, Xia Qingchen menoleh ke arah Lian Xing dan berkata dengan kesal, aku memang lalai mendisiplinkanmu. Mulai sekarang, ingatlah, jika Anda bertemu orang seperti itu di kemudian hari, jangan bicara dengan mereka. Bahkan jika kalian tidak menganggapnya memalukan, aku tetap melakukannya. Lian Xing memandang Xiahu tanpa daya. Tuan Muda, saya minta maaf. Guru tidak mengizinkan saya bermain dengan Anda. Wajah Tuan Muda Xiahu berubah menjadi hijau. Dia menilai Xia Qingchen. Saya dari gerbang Dewa Xiahu. Xiahu Yuan, status apa yang kamu miliki? Katakan padaku, bagaimana kamu bisa membenciku? Di langit bulan Rich, kedua gerbang dewa adalah eksistensi tertinggi. Statusnya sangat mulia. Bahkan jika seekor anjing gerbang dewa dilepaskan, ia akan diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh para petinggi setempat kemanapun ia pergi. Xia Qingchen meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah eksistensi yang berada di luar jangkauanmu. Bahkan nenek moyang gerbang dewa Xiahu harus memperlakukannya setara. Apa itu gerbang dewa klan kecil Xiahu? Dia tidak mau membuang-buang napas untuk orang ini. Xia Qingchen kemudian menoleh ke Master Aula Neraka Bulan Langit. Aku ingin menantang Dewan Universal. Master Balai Neraka Bulan Langit tidak setuju. Tuan Muda, apakah Anda masih ingin melanjutkan tantangannya? Dia bertanya pada Xiahu Yuan sambil tersenyum. Xiahu Yuan memiliki kesempatan untuk menantang level yang lebih tinggi, jadi dia tentu saja memiliki prioritas. Tentu saja, namun, saya punya aturan, kata Xiahu Yuan. Saya hanya akan bertarung 1 kali sehari. Saya akan datang lagi besok. Dia berhenti. Dia melirik ke arah Xia Qingchen dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Juga, aku tidak ingin ada orang yang menggunakannya sebelum aku menggunakannya. Saya mengerti, jangan khawatir. Master Aula Neraka Bulan Langit mengangguk. Dia secara pribadi menemani Xiahu Yuan dan mengirimnya pergi. Ketika dia kembali, dia melirik ke arah Xia Qingchen dan berkata, kamu juga mendengarnya. Hanya ada satu ruang rahasia untuk tantangan Dewan Universal, dan itu sudah dipesan oleh Tuan Muda Xiahu. Anda bisa datang lagi di masa depan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa terasa. Sungguh, anak-anak muda zaman sekarang sungguh cuek dan tidak kenal takut. Bahkan seseorang dari gerbang Dewa Xiahu berani membalasnya. Dia pantas dikucilkan. Xia Qingchen sedikit mengernyitkan alisnya, aturan Aula Langit Bulan. Tidak diperbolehkan menolak penantang. Bukan. Petik 1. Untuk menghitung kekuatan talenta dunia. Aula Surgawi memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap Aula Langit Bulan. Siapapun yang datang untuk menantang mereka tidak boleh menolak dengan polos. Begitu dilaporkan, mereka akan dihukum berat. Master Aula Dunia Bawah Bulan Langit, yang sudah pergi, menghentikan langkahnya dan berkata dengan sedih, anak muda, aku sudah memperjelas diriku sendiri. Kamu bisa kembali lagi nanti. Di masa depan, yang diinginkan Xia Qingchen adalah 10 hari yang berharga. Xiahu Yuan itu tidak mau menggunakannya, dan dia juga tidak mengizinkan orang lain menggunakannya. Dan kamu hanya akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Ya, lalu kenapa? Master Aula Neraka Bulan Langit merasa tidak senang. Jika Anda tidak yakin, laporkan saya. Selama seseorang tidak buta, ia harus memahami di sisi mana ia harus berpijak. Jika dia mengizinkan Xia Qingchen menggunakan ruang rahasia Dewan Universal, dia pasti akan menyinggung perasaan Xiahu Yuan. Betapa bodohnya dia sampai membuat pilihan seperti itu. Adapun laporannya, akankah Aula Surgawi benar-benar menghukumnya, seorang Master Aula tua yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar, untuk masalah sekecil ini? Jawabannya adalah tidak. Hei Pak Tua, jangan kira kami tidak berani melakukannya. Tahukah kamu siapa Tuanku Chen? Kata Geraji dengan marah. Xia Qingchen adalah pemilik lencana God King yang diberikan secara pribadi oleh kuil kepadanya. Laporannya sangat berbobot. Tuan Chen, hehe, aku belum pernah mendengarnya.
Master Aula Neraka Bulan Langit menyembunyikan lengan bajunya dan tertawa. Graji mencibir, Tuanku Chen adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia berhenti tiba-tiba. Itu karena Xia King Chen mendengus pelan. Kamu lupa apa yang aku katakan. Graji segera menyadari, itu benar. Tuan Chen baru saja mengajariku untuk tidak berbicara dengan siapapun. Itu di bawah statusku. Senang sekali kamu mengetahuinya. Xia King Chen berbicara dengan tenang. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari aula. Tidak ada yang perlu diributkan dengan lelaki tua yang tidak memiliki penglihatan ini. Kalau begitu, aku harus mengirimmu pergi dengan sopan, Tuan Chen, kata Master Aula Neraka Bulan Langit sambil tersenyum palsu. Xia King Chen tidak berpikir demikian. Dia benar-benar tidak membutuhkan sosok sekecil itu untuk mengirimnya pergi. Setelah meninggalkan istana Skymoon, Xia King Chen berjalan menuju selatan kota. Dari pertanyaan sebelumnya, dia mengetahui bahwa ada 2 aula langit bulan di kota. Yang di depan mereka baru dibangun, lebih besar dan lebih formal. Di selatan kota, ada balai langit bulan tua. Ruangan itu bobrok dan tua, dan sayangnya hanya ada sedikit ruang rahasia. Karena kota ini menjadi semakin makmur dalam beberapa tahun terakhir, balai langit dan bulan tidak lagi cukup. Aula Surgawi telah memutuskan untuk membangun aula bulan langit yang baru. Adapun balai Skymoon tua di selatan kota, hanya sedikit orang yang pergi ke sana sekarang. Itu sangat sunyi, dan aula surgawi bersiap untuk merobohkannya. Dia berjalan ke aula langit bulan. Graji segera menerkam kegirangan, karena pintu masuk aula langit bulan dipenuhi burung pipit yang mematuk biji-bijian di tanah. Itu benar-benar tempat yang sepi. Aula bulan surgawi hanya seukuran rumah biasa. Dindingnya sudah tua dan gentengnya rusak. Pintunya miring dan mengeluarkan suara siulan tertiup angin. Di depan pintu, 2 penjaga dengan pakaian acak-acakan sedang bersandar pada balok batu dan mengobrol. Ketika dia melihat kelompok Xia King Chen berjalan mendekat, dia berkata dengan lesu, ruang rahasia yang normal telah ditutup. Para tamu, silakan menuju ke istana Skymoon yang baru. Xia King Chen berjalan mendekat, yang ingin saya gunakan adalah ruang rahasia peringkat bintang, dia berbicara. Tantang papan universal. Kedua penjaga itu tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Xia King Chen. Apakah kamu yakin?